Hadratul Mukarramin, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami muliakan Kiai Haji Sutrisno SHIMM dari Kikil, Kecamatan Arjosari, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Taklimul Quran An-Nur, beliau Ustadz Usman beserta keluarga, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Menadi, Bapak Kepala Desa Purworejo, dan Bapak Kepala Desa Mentoro, dan para umarok, yang kami hormati segenap tamu undangan, para wali santri dan hadirin yang berbahagia. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dengan acara haflah Hataman Iqra di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Acara pagi hari ini akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, penampilan dari santri yang berprestasi sekaligus pemberian syahadah piagam untuk santri-santri yang khatam dan berprestasi. Acara yang keempat dilanjutkan dengan laporan ahwal Pondok Pesantren Taklimul Quran An-Nur. Acara yang kelima, sambutan dari pengasuh pondok pesantren. Dan acara selanjutnya adalah acara inti Mau'izatul Hasanah yang insya Allah akan diisi oleh beliau Bapak Kiai Haji Sutrisno SHIMM dari Kikil, Kecamatan Arjosari, sekaligus dengan doa. Kemudian acara yang terakhir adalah acara ramah tamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Liridha'illahi ta'ala wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan Sayyidinal marhum Uzairan Taifur Abdillah bin Sayyidinal marhum Mahmud Halil Anwar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Muafiq Habibur Rafiq. Kepada Ananda Muafiq Habibur Rafiq, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man
من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضه بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل5 بحكم واجب تفصيل 25 لزيم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم نبيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تصل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكر ورقيب وكذا عدل ملك ورضوان تدا 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به رسول فحق التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاب وكل ما كان به من العجب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد ما نبي نسيب وأمه أمينة زرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وظاهر بدين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا وأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من آلنا تذكر رضوان ربي للجامع يذكر فاطمة زراء بعد علي
وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبادا رقيا وأم كلثوم زاكت رضيا عن تسع نسوة وفضل المصطفى خيرنا فترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودا صفية ميمونة ورملة هند وزينب كاد جويريا للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعبس كدا أمته صفية تهتدى وقبل هجرة النبي الأسرى بمكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل رجل السماء أترى النبي ربا كلما من غير كيف والحصار والضرات عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بالامتراء قد فاز صدق بتصديق له وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ندم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق الحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هل يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من به قد اشتغل أبياتها ميز بعن الجمال فرحها للحي غر الجمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara وهك في تجويد ندما هريرة سميته هداية سبياني أرجو إلهي غاية رضواني أحكم تنين ونون تسكن عند الهجاء 5 تبين إدخال ندوم مع الغنة أو بغيرها والقلب والإخفار فضل همز وهاء هائي والعين ثم الغين ثم الخاء وادغم بغنة بيان ملائدا كان بكلمة كدنيا فانبدا وادغم بلا غنة في لام وراء والقلب عند الباء ممن ذكر وأخفين عند باقي الأحرف جملتها 15 فارفي سبدا سنة كم جاد شمس قد سما دم طيبا زد في توقم ظالمة وجنة قد أوجبها أبدا في الميم والنون إذا ما شددا والميم إن تسكن لدى البحث تفي نحو تسم بالله تلقى الشرف وادم مع الجنات عند مثلها ودل لدى باقي الحروف كلها حرص على الإظهار عند الفاء والواو ودرداء الإخفاء إدغام كل ساكن قد وجب في مثله كقوله إذ ذهبا وأكس على هداسي وواو تلا دوما وياء بعد عس جدلا في أبي هجاكا وخفاكيما وفي سواها من حروف نديما تبسم سرمان تفوز تفداني أم تسعد نزور شارفا الكرم والأمام من آثيرا متقى
في مسي ولا من وراء كتقى وتمس وقلنا أما قلنا ودر لأرض الهلك كشف عنا ما لم يكن مع مثله والإدغام في مثله حتما كما تقدم وأحرف وتفخيم سبع تصرف في خصادة كتب علم تشهر قلقلة يجمعها قد بجدي بين لدى وقف وسهب متشدي وألف مدي ثلاث تصف الواو ثم الياء ثم الألف وشرطها إسكان واو بعد ضم وسهل ياء بعد كسر متزم وألف من بعد فتح وقاء ولفظ نويها لكل جماعة فإن فقط بعد حرفه سكون والهمز فالمد طبيعي يكون وإن تلاه الهمز في كلمته فواجب متصل كجاءته وإن تلاه بأخرى اتصل فجائز منفصل كلا إله وإن يكن ما بعده مشددا فلازم مطول كهذا كذاك كل ساكن تأصلا مخففا يكون أم مثقلا ومنه ما يأتي فواتح الصور وفي زمن منه رفيها دهر كما سنقاس عصرها أريد وما سواها فطابع الأليف وإن يكن قد أعرض السكون وقفا فعرض كنستعين واختم بحمد الله وصلاتي على النبي طيب صفاتي والآل وصحبه مع سلامي أبياتها 40 بتمام Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannatil ilmu. Katimul ilmi yal'aluhu kullu syai'in khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Ayatul munafiqi thalathun idza hadatha kadzaba wa ida wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa khariqin nasa bi khuluqin hasanin. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasanin. Innal jannata la tahillu illa lil mu'minin. Khairun nasi anfa'uhum lin nas. Kullu ma'rufin sadaqatun. La yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna gudan. La yadkhulul jannata khibun wala bakhilun wala mannanun. As-salatu imatud din wa miftahu kulli khairin. Kulil haqqa walau kana murran. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Al-a'malu bil khawatim. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawati. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha'u wa min du'ain la yusma'u wa min nafsin la tashba'u wa min ilmin la yanfa'u. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pemberian syahadah piagam untuk santri-santri yang khatam dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nama-nama yang kami panggil untuk maju ke depan. Yang pertama dari santri putra Ananda Yudhistira Surya Mawarno bin Dwi Mawarno. Maju ke depan. Kemudian yang kedua Ananda Andreas Dea Prasetya bin Diah Ayu Sri Rezeki. Ananda Hadimas Brian Arya Satya bin Hadi Setiawan. Kemudian yang keempat Ananda Reksa Audria Sandi bin Reksa Nurako Al-Mubashir. Selanjutnya Ananda Muhammad Haris Muzaki bin Agus Cahyono.
Selanjutnya Ananda Rehan Al-Farizi bin Sriyono. Selanjutnya Ananda Rahmat Nurkholis bin Selamet. Selanjutnya Ananda Muafiq Habibur Rafiq bin Kabul. Selanjutnya Ananda Lutfi Abdul Halim bin Suwito. Selanjutnya Ananda Bima Siva Salisa bin Priyono. Alhamdulillah ini ada 10 santri putra. Ini di hadapan kita. Ini yang 2 orang di depan ini alhamdulillah telah mengkhatamkan pendidikan Iqra, sudah memasuki program Al-Quran. Kemudian ada Ananda Hadimas Brian Arya Satya bin Hadistiawan. Ini alhamdulillah kemarin menyelesaikan tasmi' semaan juz 30, tidak ada salah dengan nilai istimewa mumtaz. Kemudian sebelahnya lagi ada Ananda Reksa Audria Sandi bin Reksa Nurako Al-Mubashir, juga sama menyelesaikan tasmi' juz 30, tidak ada salah dengan nilai istimewa mumtaz. Kemudian selanjutnya Muhammad Haris Muzaki bin Agus Cahyono, juga sama menyelesaikan tasmi' semaan juz 30, tidak ada salah dengan nilai istimewa mumtaz. Kemudian yang sebelahnya yaitu Ananda Rehan Al-Farizi bin Sriyono. Ini menyelesaikan tasmi' 3 juz. 3 juz 1 kali duduk dengan nilai jayyid jiddan. Baik, sangat baik. 3 juz itu mulai dari juz 28, 29, 30, 1 kali duduk. Kemudian selanjutnya Rahmat Nurkholis bin Selamet, ini juga sama menyelesaikan tasmi' semaan 3 juz juga, 1 kali duduk dengan nilai jayyid jiddan, sangat baik. Kemudian selanjutnya Ananda Muafiq Habibur Rafiq bin Kabul, ini menyelesaikan tasmi' 5 juz 1 kali duduk, juz 1 sampai juz 5 dengan nilai jayyid jiddan, sangat baik. Kemudian selanjutnya Ananda Lutfi Abdul Halim bin Suwito, ini juga menyelesaikan tasmi' semaan 5 juz 1 kali duduk dengan nilai jayyid jiddan, sangat baik. Kemudian yang terakhir Ananda Bima Siva Salisa bin Priyono, ini alhamdulillah menyelesaikan tasmi' semaan 20 juz 1 kali duduk. Ditambah hafal kitab, itu tadi yang dibacakan yaitu kitab Aqidatul Awam, 1 kitab dihafal semuanya. Ditambah lagi bukan hanya kitab Tauhid Aqidatul Awam, tambah kitab Tajwid 1 kitab. Jadi hafalannya 2 kitab tambah 20 juz. Ya, alhamdulillah ini kemudian mohon orang tuanya, yang kami sebut anaknya, mohon orang tuanya dari bapaknya juga ibunya bisa maju ke depan. Nggih. Kemudian kula aturi nggih Bapak, monggo ingkang maringaken. Monggo yang pertama Yudhistira Surya Mawarno, monggo Bapak dan Ibunya kami aturi pangajeng.
Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Nama-nama yang kami panggil maju ke depan. Yang pertama Ananda Emarta Arshifa Pradani binti Sudiratmo. Ya, alhamdulillah ini menyelesaikan pendidikan Iqra. Kemudian oh nggih kan tuntas ibu kan Bapak. Ibu sing mari nggih. Nah niki sudah punya hafalan juga berapa surat? 3/4 juz. Sudah punya hafalan juz 30 3/4. 3/4. Dari SD mana? SD Purworejo, Masya Allah, alhamdulillah dari SD Purworejo. Kemudian selanjutnya Ananda Aila Hananing Ratri binti Selamat Wahono. Ini juga khatam pendidikan Iqra. Selanjutnya Ananda Adelia Putri Sahira binti Sugeng Widodo. Selanjutnya Ananda Nabila Azkia binti Muhammad. Nah ini tadi yang saudara Ananda Adel ini juga menyelesaikan pendidikan Iqra. Alhamdulillah. Kemudian Nabila Azkia binti Muhammad Arif Arfan. Ini alhamdulillah menyelesaikan tasmi juz 30 tanpa ada salah. Selanjutnya Ananda Nadia Zainab Az-Zahra binti Andi Rustanto. Ini juga menyelesaikan kemarin tasmi juz 30 tanpa ada salah. Nilai mumtaz istimewa. Selanjutnya Ananda Anera Nurmila Putri binti Anang Tri Anggoro. Ini juga alhamdulillah menyelesaikan semaan tasmi juz 30 tanpa ada salah. Selanjutnya Ananda Siti Hamidah binti Suprapto. Siti Hamidah binti Suprapto. Oke, 3 Emma Ailat di depan. Di depan. Nabila kan? Ini Ananda Siti Hamidah menyelesaikan tasmi 3 juz, 1 kali duduk, ditambah hafal kitab Aqidatul Awam, ditambah hafal kitab Syifaul Janan. Kemudian selanjutnya Ananda Etika Setia Hayu Pramesti binti Sukiman. Ya alhamdulillah ini juga menyelesaikan tasmi 3 juz, 1 kali duduk, ditambah hafal kitab Aqidatul Awam, ditambah hafal kitab Syifaul Janan. Selanjutnya Ananda Nurjanatul Alia binti Supardi. Alhamdulillah bisa menyelesaikan semaan tasmi 5 juz, 1 kali duduk, ditambah hafal kitab 100 hadis. Jadi 1 kitab itu isinya 100 hadis.
Selanjutnya hafal kitab Aqidatul Awam ditambah hafal kitab Syifaul Janan. Jadi hafal semaan 5 juz ditambah 3 kitab hafalnya. Selanjutnya yang terakhir Ananda Aisyah binti Ifdiat Moro. Alhamdulillah ini juga menyelesaikan semaan tasmi' 20 juz 1 kali duduk, bukan hanya 20 juz. Juga ditambah menghafal kitab 100 hadis. Ditambah lagi, nah ini hafal kitab Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah itu termasuk kitab yang sulit untuk dihafal. Kalau di pesantren itu namanya pelajaran nahwu, pelajaran alat. Niku nek pun santri itu di depan nahwu itu wis rasane niku geliang-geliang kados nek nang sekolah matematika ngoten niku. Nah niki dihafal 1 kitab. Kemudian selanjutnya hafal kitab Aqidatul Awam dan juga hafal kitab Syifaul Janan. Alhamdulillah. Monggo ini. Iman adalah mutiara. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak
kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Telah sama-sama kita ikuti pemberian syahadah piagam untuk santri-santri yang khatam dan berprestasi. Semoga para santri yang telah diberikan piagam terus semangat untuk belajar Al-Quran, sehingga nantinya akan bisa mensyafaati orang tuanya, menolong orang tuanya di akhirat, dan membawa orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti bersama laporan ahwal Pondok Pesantren Taklimul Quran An-Nur yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Latif Nur Ihsan. Kepada yang terhormat Ustadz Latif Nur Ihsan, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini Pondok Pesantren Taklimul Quran An-Nur ini tahun ini sudah mengadakan wisuda yang ketiga. Ini yang ketiga kalinya. Saya akan membacakan laporan ahwal keadaan pondok pesantren kita Taklimul Quran An-Nur. Jumlah keseluruhan santri, yang pertama santri putra total ada 34 santri dengan perincian santri TPA 15 santri, kemudian santri tahfidz kalong, anak-anak pulang pergi menghafal Al-Quran ada 9 santri, kemudian santri yang pondok ada 8 santri, kemudian santri amali lansia. Ini juga ada santri yang sudah lansia juga, yang sudah umurnya tua-tua. Ini ada 3 santri. Kemudian untuk yang putri, santri putri total ada 43 santri dengan perincian yang TPA-nya. Kemudian masih Masjid Gofur MTS Laan, kemudian Masjid Darul dan Kebun Agung, kemudian Masjid Baitut Ta'lim Kerajaan Sidomulyo Ngadirojo. Ini kita setiap bulan, ada yang setiap minggu kita rutinan membuat pengajian di sana dengan masyarakat sekitar yang ada di sana.
Majelis taklim, kami ada satu majelis taklim, kita adakan juga pengajian masail, yaitu Majelis Taklim Ummahatus Sholihat Kerajaan. Ini khusus untuk ibu-ibu di sini. Mungkin ada majelis-majelis taklim juga yang berada di luar juga yang mungkin ingin mengadakan rutinan, mungkin setiap bulan sekali diadakan khusus di situ. Mungkin pendidikan, kita membahas mengenai perihal sholat, bagaimana tata cara sholat yang benar, aturan-aturan dalam sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Nah itu nanti juga bisa konfirmasi juga. Kemudian alhamdulillah kita setiap hari itu ada buat celengan santri. Jadi anak-anak itu tidak kita paksa, modelnya tidak kita paksakan. Siapa saja yang mau celeng, maaf ya, astagfirullah, ini salah ngomong. Yang mau nyelengi, mohon maaf ya. Yang mau nyelengi ini seikhlasnya. Dan ini kita sudah mulai dari bulan tahun ajaran baru yang awal itu. Nah di situ kita sudah terkumpul sampai sekarang 2.100.000 dari celengan santri-santri, baik yang TPA maupun yang kalong juga. Dan itu dari celengan itu nanti insya Allah liburan panjang mungkin setelah bulan Desember mungkin biasanya ada liburan. Nah itu insya Allah nanti kita gunakan untuk wisata religi mungkin. Nah mungkin itu kita bisa sewakan satu bis, jadi nggak perlu lagi mikir tambahan dana yang banyak. Mungkin kalau orang tuanya mau ikut ya tinggal nambah untuk kursi orang tuanya saja. Nah jadi tidak terlalu banyak kita memakan biaya. Nah ini insya Allah setiap tahun pun kita akan juga membuat acara rutinan begitu juga. Mungkin itu laporan ahwal dari kami mengenai Pondok Pesantren Ta'limul Quran An-Nur. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari pengasuh pondok pesantren. Kepada yang terhormat beliau Ustadz Usman, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rafil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sutrisno dari Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari. Yang saya hormati bapak-bapak, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, para santri dan calon santri yang berbahagia. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, secara khusus saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sehingga acara sebagaimana yang diagendakan pada hari ini bisa berjalan tepat waktu dan berjalan dengan ya. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Sutrisno,
Jadi alhamdulillah ini acara sudah berjalan sesuai dengan yang diagendakan. Juga panjenengan tepat datang ini sesuai dengan jadwal yang kita agendakan. Secara wabil khusus, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, atau bapak-bapak, ibu-ibu calon, ya, putranya yang akan masuk pondok pesantren Ta'limul Quran An-Nur. Ini yang sudah berkenan datang dari jauh-jauh, ya, dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari bagian wilayah Jawa Tengah. Karena semata-mata semuanya ini ingin mendapatkan barokah daripada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua pengorbanan Bapak Ibu para wali santri tadi sudah sama-sama menyaksikan, ya, kemampuan dan prestasi daripada para putra-putri kita semua. Saya sendiri selaku pimpinan pondok pesantren Ta'limul Quran An-Nur melihat kehadiran bahwa Bapak juga para putri dengan segala prestasinya, saya mengingat perjuangan di awal tiba di Desa Mentoro ini, yang mana kami bercita-cita di kampung ini terwujudnya ada 3 madrasah. Yang pertama Madrasah Tahfidul Al-Quran, yang dimana mulai dari anak sampai orang dewasa itu ada gairah semangat untuk belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana wujudnya Madrasah Diniyah, sehingga bisa mempelajari daripada amal-amal daripada agama. Yang ketiga, bagaimana terwujudnya Madrasah Dakwah Alamin Hajunubuah, yaitu menyampaikan, menyebarkan daripada syiar-syiar agama ke berbagai daerah atau pelosok. Alhamdulillah, dengan prestasi dari anak-anak kita tadi, sesungguhnya saya terenyuh dan menangis itu. Ya, mudah-mudahan yang saya cita-citakan terwujudnya 3 madrasah ini, ya ini mungkin saya nanti mati ini barangkali anak-anak yang masih aktif membaca Al-Quran pahalanya terus mengalir kepada, hanya harapan itu. Alhamdulillah kami untuk anak-anak, ya, anak kami semua kami arahkan begitu, dan alhamdulillah, ya, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala telah mencapai apa yang kami cita-citakan. Kami sudah usia cukup, ya, tua, sehingga anak-anak alhamdulillah sebagai generasi sudah siap untuk meneruskannya. Dan demikian pula nanti daripada anak-anak yang mondok tadi, harapannya kita, sehingga masjid-masjid yang ada di sekitar kita atau kampung-kampung ini, yang ada di khususnya di kawasan kabupaten, bisa wujudnya 3 madrasah tadi di setiap tempat. Akhirnya suasana amal agama ini akan wujud di tengah kehidupan umat. Nah, kalau sudah suasana hidup di tengah kehidupan umat ini, sudah pasti janji Allah SWT, walau anna ahlal qura amanu wa taqwa lapatan bainal samai. Jadi apabila penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan, datang dari bumi, turun dari langit. Ini kalau kita dengan sungguh-sungguh, insya Allah, ya. Kami sedikit cerita, ya, sama anak-anak kami, ya, dipondokan semua. Tapi berkah daripada belajar ngaji tadi, alhamdulillah kami bisa rasakan. Dan ini perasaan kebahagiaan ini kami ingin semua saudara-saudara kami ingin merasakan bahagianya ketika
suasana agama ini hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian secara wabil khusus kepada para orang tua wali santri ini yang sudah anak-anaknya di pondokan sini juga bagi undangan tadi kalau nggak salah saya ada undangan dari kepala desa Purworejo, desa Mentoro, Menadi. Nah, kemudian kepala-kepala sekolah yang ada di wilayah desa itu, maksudnya dengan harapan ini satu modal untuk bagaimana kita ada kerjasama yang baik. Karena kalau anak-anak kita tadi ya, ini contoh kembali kebetulan ya, jadi anak-anak Bapak Ibu juga ada tadi yang berprestasi. Seperti siapa itu Aila, Nabila ya putu kami. Itu selalu dilombakan di sekolah ini menjadi wakil dutanya ya, juara-juara terus untuk hafal Al-Quran. Nah kita harapan sehingga kalau SD itu ada kerjasama dengan kita paginya di sekolah, mungkin sorenya masuk dinia, harapannya tadi bisa menjadi anak yang tumbuhlah anak-anak yang hafidah. Itu juga untuk belajar agama yang lain sehingga bisa mendukung perkembangan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Saya kira Bapak Ibu sekalian sebagai sambutan saya ini saja, dan marilah kita ikuti bersama nanti Muaidah Hasanah dari Bapak Kiai Sutrisno dari Pondok Apatah Kikil Arjosari, supaya kita bagaimana mendapat arahan untuk meneruskan perjuangan dalam mengembangkan atau mengembangkan daripada pondok pesantren Taklimul Quran An-Nur di Desa Mentoro. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti Mau'izatul Hasanah yang insyaallah akan diisi oleh beliau Bapak Kiai Haji Sutrisno SHIMM dari Kikil Arjosari sekaligus dengan doa. Akan tapi sebelum acara inti Mau'izatul Hasanah, kita dengarkan sama-sama Makhalul Qiyam yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Latif Nur Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. Monggo jumeneng standar monggo. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnik ma ra'ayna qaddu ya
wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nural aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya nural aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marra wajhaka yas'ad marhaban karimal walidaini marhaban marhaban ya nural aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban hauduka safil mubarrad marhaban wirduna yauman nusyuri marhaban marhaban ya nural aini marhaban marhaban jaddal husaini mara'ainal aisa hannat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika wa atakal audu yabki wa tadhallal baina yadayka wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufuru sallallahu ala Muhammad marhaban
sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi farhamna jami'a ya Allah bi jami'i salihati ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Pak Yai Usman saha seluruh pengurus yayasan Pondok An-Nur menika. Panjenenganipun para tamu undangan, wabil khusus ini Bapak atas Bapak kula piyambak menika Pak Isa Ansori. Ada Pak Dr. Nasir, soho bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang minulya, para wali santri, wabil khusus dumateng anak-anak kula ingkang belajar Al-Qur'an sampai
tuntas untuk hafidul Quran 30 juz. Alhamdulillah kesempatan injang menika kaula saged silaturahim wonten ing Pondok An-Nur lumantar Pak Yai Usman kapan sonten ke rumah pada saat kula nggih nembe wangsul ribet ngurusi badhe pertemuan poro-poro pengurus PCNU. Namung 5 menit di rumah Pak Isa ini. Bab kula nggih sibuk baru datang terus beliau datang pas menjelang maghrib. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah niki wau mboten saged nderek acara mulai awal awit. Kala ini sonten jam 4 kula niku budal Kenawangan. Terus ngaji acara haflah akhirus sanah anak-anak kelas 3 dari tingkat i'dad dan ulia Pondok Kikil sekitar anak 75 anak niku kataman dan kebiar santri di daerah Penggung Nawangan. Sehingga wau dalu kula dugi griya jam 2:15. Dados kula senajan ta enek hadis aja turu bakda salat subuh ini kepeksa Pak. Wah kula tilem. Dados kula tapi saya melanter kali panjenengan sehingga jam 09.00 niku nembe tangi. Kalau saya tidur nggak ada yang berani bangunkan. Termasuk bojo kula mboten wantun bangunke. Jadi kula mluwanter. Jam 09.00 kula sampun fit dan saya 9:30 budal. Alhamdulillah mboten telat wonten mriki. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang diwisuda dan anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran. Entah itu berapa juz yang panjenengan hafalkan, yang panjenengan itu tekuni sampai saat ini. Itu orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang paling dekat kalian baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat juga kepada orang tua. Bapak Ibu ingkang kagungan putra putri ingkang hafidul Quran. Itu investasi yang kalau diukur dengan nilai rupiah tidak bisa terhitungkan. Sebab itu investasi akhirat. Kalau kula cerita, tapi ampun dipun wastani kula pamer, gitu nggih. Ini untuk semangat. Anak kula niku kalih lanang kabeh. Yang pertama niku sareng kali putrane Pak Sukri nggih, Pak. Ya. Anak saya kula titipkan di Pondok Tahfidz Tebu Ireng, MK Tebu Ireng. Semuanya saya pondok nih dengan program tahfidzul Quran. Yang temannya di MIL Huda putrane Pak Sukri itu alhamdulillah 24 Desember kemarin diwisuda 30 juz. Satunya baru akhir wisuda bin Nador 3 juz belum wisuda. Itu kula niku kalau suruh memilih dengan miliaran dengan anak hafidhul Quran, saya memilih dengan punya anak yang hafidhul Quran. Coba. Saya yang begikir Pak, asing kali. Saya itu ketika anak saya dipanggil dan dipanggil itu bersama 480 teman-temannya yang wisuda pada saat itu sebetulnya kelas 3. Tapi anak saya baru kelas 1 sudah diwisuda, termasuk cepat di antara dari teman-teman seangkatan. 8 anak yang ikut diwisuda yang masuk kelas 1 aliyah, termasuk anak saya. Kalau niku nangis ketika dipanggil itu nangis niku mboten saged dibendung. Nangis sampai saya itu malu tuh Pak. Itu cucuran air mata dan tak deg-deg niki mboten saged. Itu air mata itu melebihi cucuran air mata saya ketika pertama kali melihat Ka'bah tahun 2015. Saya umroh bersama dengan orang tua saya dan istri saya. Pertama kali melihat Ka'bah sama itu menangis. Nangis gak kelemandek-mandek loh ini. Tapi akhirnya juga berhenti. Tapi melihat ketika anak saya diwisuda dengan 30 juz di situ, itu air mata tidak bisa terbendungkan. Terus
terus nangis. Walaupun saya bicara dengan teman duduk saya, tetap air mata menangis. Saya maunya kaget Pak Isa. Baru akan diwisuda dipanggil panitia perbaris niku, panitia itu ngasih tahu tisu. Jadi saya tidak tahu untuk apa tisu itu. Iya Bu, betul. Jadi tisu. Untuk apa tisu itu? Ketika itu dipanggil 1, 2, 3 untuk naik. Pertama wisuda 7 yang qiraatus sab'ah, ada 7 anak. Kemudian wisuda terbaik 10 anak. Ternyata Masya Allah. Dan nyaris ketika itu wisuda dipanggil, tidak ada tertawa, tidak ada tepuk tangan. Tangisan. Tangisan terharu dan bahagia. Anaknya bisa menghatamkan Al-Quran. Dan Bapak Ibu tahu apa itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang punya anak khatam Quran? Nanti fi yaumil qiyamah orang tua itu akan digendong, diider-iderke oleh anaknya itu yang khatam Al-Quran. Allah. Jadi anak yang hafal Al-Quran punya orang tua, dan orang tua yang tidak khatam Al-Quran, nanti di akhirat anak itu akan gendongi orang tuanya, menyelamatkan orang tuanya sampai kepada tempat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya terinspirasi dengan investasi yang tidak bisa diukur dengan harta kekayaan apapun. Anak saya dua-duanya saya pilihkan pondok, dan saya harap untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, satu sampun, yang satu proses. Cerita ini bukan berarti saya membanggakan saya dan anak saya, tetapi bentuk saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama Bapak Ibu yang punya putra yang punya niat menghatamkan Al-Quran. Tadi Mbah Isa tanya, lo apa nompo yang tahfidz tuwek-tuwek? Ya nompo wae. Tapi sampai mati nanti belum karo lek katam. Lah tuwek-tuwek iskul wallahu ahad niku dipegang erat-erat. Bab surah Al-Ikhlas manakala kita amalkan, setiap hari kita amalkan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas 3 kali dengan ikhlas, fadilahnya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, ampun supe mendoakan kepada anak dan panjenengan walaupun bukan hafid, tetapi panjenengan harus mendoakan dengan Al-Quran juga, minimal membaca surah Al-Ikhlas 3 kali dan doakan kepada anak-anak kita. Saya mohon maaf, saya mempercayai tawasul itu sampai orang tua mendoakan kepada anaknya itu ngalahne dongane wali 50. Jadi wong tua itu ndongakne yang anak itu ngalahne dongane wali 50 orang. Wali kalah dengan doanya satu orang kepada anaknya. Allahu Akbar. Coba. Dan doakan anak kita itu dengan kita wasilah suratul Fatihah. Kepada anak-anak saya disebut namanya 1, 2, 3, 4, 5 Al-Fatihah. Fatihah. Doakan. Dan ketika anaknya laki-laki, maka yang sering dan mohon untuk tirakatnya lebih ibu. Jadi kalau anaknya yang hafid Al-Quran, yang belajar Al-Quran atau belajar mana, sing oke tirakate ibu. Delalah anakku itu lanang-lanang Pak. Jadi tirakat ibu. Kalau anaknya itu perempuan, yang kuat tirakatnya bapak, gitu loh. Nah ini, itu bapak puasa sering ya Bu ya? Bapak puasa sering badan? Kadang iya, kadang badan ya. Insya Allah. Itu yang sering Ibu. Coba, saya tidak mamer kepada bapak-bapak, bukan. Ibu-ibu itu dalam satu hari itu lebih dari 15 item yang harus tuntas. 15 item, 15 nomor yang harus tuntas minimal. Mulai dari bangun, apa disambi dengan ngecopke beras, disambi untuk godok banyu,
Itu sudah 2. Bar niku salat. Perkiraan itu sudah meh masak dan seterusnya. Di situ salat berhenti ngindangi. Ya, ngoten apa nggih? Ngindangi. Setelah itu salat. Salat panjenengan belum tentu dahulu panjenengan dari ibu yang bangun. Itu pasti rata-rata. Kula mawon Pak Isa. Kula niku kadang lebih banyak dibangunkan oleh istri. Sebab istri tidurnya lebih sore. Gitu nggih? Coba istri itu kalau tidak punya kepentingan kali panjenengan itu jam 8 itu nurutis turu kabeh. Kenapa? Lebih 15 item tadi yang diselesaikan. Bapak itu loh mau tidak mau itu direm-rem norite itu kalau bapak apalagi kayak seusia Pak Haji Ansori ini itu sore-sorenya walaupun itu menentang dengan kesehatan itu jam 11 baru sakit memejamkan mata. Saya pribadi makanya saya tak atur kepada Pak Dr. Nasir, Pak Usman kalau ke rumah itu jam malam saya punya. Artinya apa? Kalau jam malam itu jam 10 sampai jam 1. Kalau sore ba'da maghrib sampai nanti jam 10. Jadi tamu itu saya sip karena memang kesibukan saya. Jadi belum tentu itu kalau ke rumah itu ketemu saya kalau nggak janjian. Tapi saya buat sip. Kalau sip kedua jam 10 sampai biasa sampai jam 1, setengah 2 itu biasa dan saya nikmati bukan beban karena tamu di situ adalah sama-sama orang yang datang dan saya alhamdulillah didatangi senang karena bisa nyudo dosa-dosa kula gitu loh. Ibu-ibu dan saya dibangunkan oleh istri jam 3:30 atau jam 3 itu dibangunkan itu loh, dibangunkan kita sholat dan kita berdoa. Ibu-ibu sudah berapa tadi? Sampai belum subuh saja sudah 3 item. Setelah subuh ngaji. Saya ngaji akhirnya agak tenggorokan. Sing nah ini dalam masa anak-anak dalam menuju masa dewasa. Sing dimaksud orang dalam ayat Al-Quran adalah udah usia lanjut, sudah 40 ke atas, berlaku untuk 40 ke atas. Siapa orang yang dipanjangkan umurnya akan dikurangi bentuk kejadiannya. Mulai dari mata sudah melawur, pikiran modok pikun, kupinge wis modok budak, ya kan? Untune wis merotoli, kulit sudah kisut, tenaga sudah berkurang, makan tidur tidak nikmat. Sing nom-nom aja ngelokne titenono. Ngono tok, Bang. Usia saya 48, Pak Usman. Saya kelahiran 75. Jadi saya lumayan modal nom daripada Pak Isa. Tapi kalau berbicara tentang masalah umur manusia tidak bisa itu jadikan barometer. Artinya apa? Orang itu tidak ada yang patut dibanggakan. Orang itu tidak ada yang patut dibanggakan kecuali amal ibadah seseorang, kecuali amal baiknya seseorang yang dibanggakan. Tidak ada yang patut dibanggakan. Sungguh manusia tidak ada yang patut dibanggakan.
Jadi lek pun ngoten, ada ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nur di situ Allahu nurus samawati wal ar, itu ya. Ibu-ibu sudah diajari putranya dereng doa kena pikun? Dereng. Ustadz, ini coba bacakan surah An-Nur. Allahu nurus samawati wal ar, masalun nur kami katifil. Jenengan sing hafid. Ijazahkan jenengan untuk wali-wali. Tak tinggal ngumpit. Allahu nurus samawati wal ardul. Mana satu yang hafid suruh sini? Satu yang hafid. Coba, satu saja yang hafid. Ijazah ning wali. Kena aja pikun bapak ibumu. Pokoke tanda-tandane lek paune wayahe wis tanggal 20 ke SPP urung dibayarno. Oh lali. Nah, iku foto pikun itu. Coba salah satu saja. Mas Bima, anak saya Bima, alumni MAN. Ayo sini. Di sini saja. Sudah berapa juz? Sudah berapa juz? 28. Alhamdulillah. Saya lumantar jenengan memberikan ijazah kepada para ibu, para wali santri dan yang hadir. Ada ayat Al-Quran, upaya kalau dibaca tiap hari insya Allah mboten pikun. Allahu nurus samawati wal ard. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور. Ya, kamu di sini aja. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia likul insanin maziyah. Tapi kagem tiang ingkang sering membaca Al-Quran, kelebihannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hafidhul Quran insya Allah ngibadahnya terjaga. Ibadahnya terjaga, sholatnya terjaga. Orang yang hafidhul Quran insya Allah maksiatnya dan pahalanya banyak pahalanya. Tidak seperti orang yang hafidhul Quran. Putranipun Romo Habib yang sampun sedo namanya Gus Jawad. Gus Jawad. 1 bulan sebelum meninggal itu walaupun beliau dalam posisi sakit tapi belum parah, watul, ya Allah sedina iki mang aku urung katam sak juz. Padahal biasanya saya itu target 1 hari harus 5 juz. Itu kok pikiran dan 1 hari itu ketika sebelum meninggal 1 bulan tidak bisa menghatamkan 5 juz. Coba, berarti itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa pikirannya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi memori. Orang yang hafal Al-Quran paling tidak nderese 1 hari 4 juz. Betul? Betul ya Mas Bima? Nderese baca Quran minimal 4 juz. Syukur kalau 5 juz. Setelah sholat 1 juz, 1 juz, 1 juz. Coba, orang yang membaca Al-Quran itu hitungan bukan ayat tapi huruf. 1 huruf Al-Quran nilainya 10. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, jumlah hurufnya kali 10. Makanya kalau ibu-ibu repot banget
nyun pangapunten ya bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Kali maca ping 3 padha karo fadilahnya menghatamkan Al-Qur'an. Pak, niku ringan apa mboten, Pak? Saged kira-kira benten ngoten, Pak? Insyaallah, ngoten nggih. Insyaallah saged nggih. Semakin banyak pikiran cairnya dengan Al-Qur'an. Semakin ada masalah-masalah yang mungkin menghadang kepada kita, solusinya Al-Qur'an dan sholawat. Panjenengan kudu yakin Al-Qur'an itu adalah hudal linnas wa syifa'ul linnas. Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia dan obatnya manusia. Kenapa? Kalau kita tidak percaya dengan itu, kenapa Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun? Kenapa Al-Qur'an tidak boleh dipegang, dibawa kecuali orang yang suci? Karena Al-Qur'an bukanlah karangan manusia. Al-Qur'an bukan dari pikiran makhluk, tapi Al-Qur'an adalah kalamullah lewat malaikat Jibril sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane ken ojo pikun maca bendina Al-Qur'an. Dungane tadi dalam surah An-Nur ayat berapa, Mas Bima? Ini kok dijawab dengan tertawa ini, Mas Bima ini. Buka saja Allah nurus samawati wal ard. Pas kebetulan kula niku ya ora pati apal. Ning kula baca. Ya jangan mubalek kiai orang apal ora wani macam-macam ngapalke nanti salah, nanti saya dosa. Saya hanya separuh saja ngapalkan, gitu loh. Separuh dari ayat itu saya sering baca ning dereng apal. Ning baca. Niku lho. Mulane Bapak Ibu mulai nanti dibaca nggih, dicari nggih surat An-Nur itu ya. Anti pikun. Tiang niku lek pikun sudah kembali kepada anak-anak. Sapa wonge sing pikun itu adalah qudratullah. Kok tondo-tondone lalen niku wis tondo-tondo pikun. Ibu-ibu wong duwite dipecahne, ke anake putune rono didum-dum. Golek duwite 50.000 mangandir. Wis genah dipecahne ke didum yang putu-putune. Kilingan ngono pas salat. Allahu Akbar. Lah ya to duwit sing tak golek timbake tak kek tak lungguh anakku ketara ketika salat. Coba. Makanya manusia tidak ada yang patut dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pendidikan, dalam urusan ilmu apapun, dalam urusan akhirat tidak ada yang mengalahkan ilmu untuk mempelajari Al-Qur'an. Makanya panjenengan berbahagialah, bersyukurlah Bapak Ibu, bersyukurlah panjenengan mempunyai putra putri yang menghafalkan Al-Qur'an, yang kelak nanti akan gendongi, ngusungi, belani, golei panjenengan ketika fi yaumil qiyamah. Allahumma. Dan bagi orang hafidhul Qur'an, jenazahnya orang hafidhul Qur'an diabadikan sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi banyak jenazah yang utuh, tidak terkurangi apapun, dan dengan warna kain kafan yang masih utuh. Itu adalah fadilah dan hadiah dari Sang Pencipta bahwa dia adalah orang penghafal Al-Qur'an. Subhanallah. Panjenengan pernah mireng kan? Bagi jenazahnya orang yang hafidhul Qur'an, bagi orang yang hafal Al-Qur'an meninggal dan seterusnya, di situ dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan yang sangat mulia, lebih daripada dibandingkan dengan kehidupannya di dunia. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang wali
orang tua yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita manakala kita berharap putra-putri kita itu adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan sampai kita menvonis menyalahkan anak ketika anak nakal, tapi kembalikan kepada diri kita. Jangan-jangan kita yang salah. Satu, mohon diperhatikan kepada para wali, awal mula kita untuk memilih dan mendidik anak, maka mulailah dengan makanan yang halalan thayyibah. Bapak Ibu harus punya azam. Azam itu niat, keinginan yang kuat. Apapun yang kita dapat, baik itu menjadi makanan dan minuman untuk konsumsi keluarga juga anak-anak, diupayakan itu adalah halalan thayyibah. Kalau makanan dan minuman itu masuk kepada jiwa kita itu halalan thayyibah, akan menjadi benih jernih, melebihi jernih air yang putih sekalipun kalah dengan jernihnya benih-benih kita yang masuk dalam jiwa raga kita, karena itu terbentuk dari halalan thayyibah. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu hendaknya mendoakan kepada anak-anak kita. Doa itu di mana panjenengan berada, lebih-lebih setelah sholat. Ketika kita setelah sholat, apapun bentuknya sholat, utamanya sholat fardu, jangan sampai dan terlewatkan kita mendoakan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, janganlah berkata, janganlah dukani, janganlah sejengkel apapun itu yang mengandung adab kepada anak-anak kita. Kan wong biyen niku kan kadang enek ya. Kandhane ora kenek, yo ngomong lek numpak sepeda, bayu antar le munjuk kemalan, ayo kok nabrak tukulan asembuh lho. Niku kadang bahasa biasa menurut jenengan nggih. Tapi itu tidak biasa menurut Allah dan malaikatnya Allah. Niku. Orang tua yang berbicara ngoten menika kok diamini malaikat, orang numpak oban teritek gelem kecelakaan gara-gara mandine donga jenengan. Allahu Akbar. Anak nakal istighfar, astaghfirullahaladzim. Mungkin awake dhewe sing akeh dosa gitu loh. Ketika ngandani anak dikandani angel, yo angel kandanane muga-muga dadi dokter. Ngono lho. Bu, anak-anak usung udan wong tua lagi arep turu nguyup anake urene tiba kluwacen ngono kuwi wah ning ngarepan. Wah, niku jenengan ampun ya Allah, niku jenengan dongane yo anak kok nakal kaya ngene muga-muga dadi tentara. Ngoten lho. Jangan sampai ada ungkapan azab dari orang tua kepada anak. Pak, anak-anakku itu dua, saya itu keren banget ngajar anak saya, melebihi saya ngajari kepada seperti murid saya ini, Bima ini. Bima ini gak pernah saya jewer, gak pernah saya sebelah, gak pernah kan? Gak pernah. Tapi anak saya pernah saya jewer, pernah saya seblak dengan sabuk, saya pernah saya seblak dengan hanger, gara-gara niku ketika diperintah sholat niku sih main bal-balan. Pemaklum anak kan, timbali sholat sekedap, lah sekedap ini setengah jam tak anak ini. Saya sudah siap, anak belum siap sholat, kemudian saya hukum tak pukul dengan hanger, jangan ulangi lagi. Saya sudah Allahu Akbar, anak saya masih jagungan di belakang, tidak menyusul untuk niat untuk makmum. Lengko lagi awalat dolin lagi bodoh Allahu Akbar itu ya. Itu anak. Itu sudah terkena hukuman ngadeg ngaji patang halaman. Anak saya. Itu. Saya tegas untuk anak saya.
Kenapa? Itu investasi saya. Dan bagi anak-anak yang sudah sukses menjadi apapun panjenengan yang sudah sukses doa-doanya orang tua, jangan sampai berani-berani kalian kepada orang tuamu. Sampean jadi polisi, tentara, kolong merat, apapun duwe wong tua muran duwe, sama halnya kamu, jabatan kamu, hidupnya adalah milik orang tuamu. Gitu loh. Jangan sampai kita punya ilmu, punya agama, punya dasar, wani-wani yang wong tua. Lebih-lebih kita berada dalam konteks pendidikan Al-Quran. Anak kudu nggih dalem nopo ngoten nggih. Pernah nyuapin orang tuamu, Pak? Enggak, pernah nyuapin bapak ibumu? Dereng, karena belum siap disuapin ya, kamu masih sehat ya. Tapi pernah buatkan minum orang tuamu? Saya pernah nari, Pak, tumbas gas tekan, pernah? Tapi uangnya minta gitu. Coba, ini pendidikan ya Bu ya, Bapak-bapak ya, pendidikan ya. Apapun sakitnya, panjenengan cerita Alqamah tahu pada zaman Rasulullah, ya. Jadi anak tidak bisa mati-mati. Ora iso mati-mati. Anak iku ora iso kudune wis mati ning gak mati. Ora mati. Sampai niku gede-gede gumun kabeh niku gumun sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata anak itu durhaka kepada orang tuanya. Orang tua marah dan tidak menganggap dia anak. Coba bayang. Jadi yang sangat-sangat menakutkan manakala ada anak itu radi aku anak yang ibu apa enek tapi bukan, insya Allah bukan dari golongan kita, insya Allah enek anak gak diakoni oleh ibunya, itu anakku, karena pernah menyakitkan, pernah membuat kecewa, sehingga anak itu mesti wis mati ora mati, loro niku karek balung tok gak mati. Coba akhirnya oleh Rasulullah apa? Kumpulkan kayu bakar. Bu, hanya panjenengan pintunya anak bisa meninggal. Kalau panjenengan tidak mau memberikan maaf, anak terpaksa akan saya bakar. Sebab anak bisa mati kalau nanti saya bakar. Itu Rasulullah. Siapkan kayu bakar. Bagaimanapun dan bagaimanapun ibu dalam bahasanya sekejam-kejamnya macan tidak tega untuk makan anaknya sendiri, gitu ya Bu ya. Walaupun loro kaya apa, tidak mampu melihat anaknya dibakar, kemudian memberikan maaf, ya wis tangapura nduk, tangapura, wis tangapura. Ora tidak ada waktu lama, 5 menit anaknya meninggal. Itu di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane yang ketiga ini ngati, kadang-kadang juengkel bapak, nggo seblak gak apa-apa Pak, ning mendel mawon. Ibu-ibu niki biasane nyewoli gak apa-apa, dicuwoli anake gak apa-apa. Ning aja nemen-nemen, jangan sambil memberikan kata-kata adab. Sebab kata-kata adab itu jikalau itu malaikat lewat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebaliknya untuk anak tidak ada kesempatan untuk membalas orang tua walaupun kayak apapun panjenengan miliki. Dan anak tidak boleh macam-macam ngrusui duwe wong tua. Anak kok mengambil apa saja walaupun sekecil apapun, kalau mengambil miliknya orang tua itu sudah dosa. Tapi anak di situ harus tahu orang tua mengambil sesuka hati milik anak itu tidak berdosa. Jadi lek kagungan putra ora ngerti-ngerti wayahe bodho ngoten niku, ora enek jajanan, ora enek gula, ora enek kopi, jenengan moro nyanggone anakmu sing dianggap anake panjenengan sugih. Nggawa becak. Bang, antar. Ning kono rasa taren anak. Orang sataran penjaga toko, ambil sak mampunya, kebak itu becak, bawa ke rumah. Ora dosa. Sebab anak gak ngerti. Gitu loh. Ora dosa.
Ning anak kok sakarepe dhewe nyanggone wong tua, kok wonge mbok piye-piye kok njipuk, kasarane gak jawab, itu miliknya orang tua, dosa. Yang paling ekstrim, kalau orang tua punya anak sing ahlil maksiat, dikandani gak kena, takut memberatkan saya di alam nanti, alam mahsyar dan masa perhitungan amal. Anak dikandani gak kena, wong tua nggo berang pecah jret mati anake. Tidak ada hisab, tidak ada yang namanya had bagi orang tua yang membunuh anaknya karena anaknya ahlul maksiat. Loh, rungokno ini anak-anak ini sampai segitu hukumnya. Anak dikandani gak kena malah mana ini kada armate ini wong tua nih. Lah itu kan jenenge anak sing arep ngebot-boti tanggung jawab wong tua ning alam akhirat. Tidak ada had bagi orang tua yang membunuh anaknya jika anaknya itu maksiat, khawatir nanti ngebot-boti pertanyaan di alam akhirat. Sampai segitu dalam hukum Islam. Tapi ora kena sembrono diucapne yo kapan macam-macam pateni pisan. Tuh. Orang asal gitu. Itu saya sampaikan betapa tingginya harganya orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane anak-anak ngati-hati juga. Berarti kandhane wong tua kudu nurut. Ngoten nggih, Mas Bima nggih. Sudah berapa tahun ngapalkan Quran Mas Bima? 4 tahun. Alhamdulillah. Tadi yang diwisuda putri 10, putra 10. Ngoten nggih. Mugi-mugi sedaya ingkang hafizul Quran dan orang tuanya, para ustadznya, para wali-wali yang hadir pikantuk barokahnya Al-Qur'an. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang minulya, sebagai bahan semangat buat kita, Al-Qur'an adalah kitab Allah yang selalu mendampingi kita. Nanti mulai awal dewi dikubur, Al-Quran itu menjadi lampu-lampu penerang yang menerangi kita, menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, menjadi teman dikala orang lain di situ tidak kenal dengan kita. Ketika kita di alam kubur tidak kenal dengan yang namanya orang-orang lain, kecuali di hari kiamat. Orang-orang yang hafal Quran ini arep goleki orang tuanya, arep digendongi. Ketika orang tuanya itu kok ada yang masuk di neraka, anak-anak ini berburu untuk ini jiko tangane orang tua, dinaikkan, dientaskan karena anaknya hafizul Quran. Subhanallah. Mulakno berbahagialah yang hari ini anak-anaknya bisa menghatamkan Al-Quran. Walaupun saya tidak khatam Al-Quran, ikut seneng dulu. Apa maneh panjenengan yang khatam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa ngrekso Al-Quran, amal perilaku dan seterusnya kehidupannya dengan akhlak Al-Quran. Kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kesempatan ini yang baik, mudah-mudahan jadikan barometer kagem kita sedaya. Kita cinta Al-Quran dan kita mendoakan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan bisa ngrekso Al-Quran sehingga menjadi investasi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini ila tariqil haqqi wa ila siratim mustaqim. Allahumma tawil a'maruna wa sahih adsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun sedaya kekiran pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita.